Warga Kuala Besar ungkap keresahan kedatangan pengungsi Rohingya. Ratusan etnis Rohingya mendarat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga desa Kuala Besar keberatan dengan kedatangan mereka dan menginginkan para pengungsi segera pergi. Etnis Rohingya juga dituding sengaja membocorkan kapal mereka agar bisa mendarat di Deli Serdang. Apa yang dilakukan UNHCR? Sampai kapan kita terus menerima para pengungsi Rohingya? Untuk video wawancara dengan warga, mari kita lihat. Apa yang dicemaskan? Cemasnya takutnya orang itu nanti berbuat yang aneh-aneh. Kalau sekarang bikinlah masih ada penjaga-penjagaan. Apa mungkin selamanya dijaga mereka? Yang Ada ditakutkan Bintanang. maksudnya apa? Kalau yang aneh-aneh tadi Bu Ratna Yang bilang, aneh-anehnya kayak gini seperti mana tahu kan kita menjaga sih. Orang itu berlayar sudah lama. Takutnya mana tahu kejadiannya. Banyaklah Jadi- kejadian yang macam yang dipikirkan oleh kita kan yang aneh-aneh. Namanya kan kita bilang kita di sini pesisir pantai, pemikiran itu belum terlalu luas. Oh nanti kita kalau kayak gini terjadi kayak gini macam lah. Lama-lama terlalu lama nanti kan kita di sini banyak nih sampan. Sampan kita ada isinya ada minyak, perlengkapan kita untuk menelayan. Mana tahu nanti suatu saat di gondol mereka siapa yang rugi? Kan masyarakatnya. tapi sebenarnya Bu, pada saat datang, itu warga taunya gimana? Taunya mereka sudah terdampar, sudah naik Jam berapa semua ya? ke pantai. Jam 11 Sebentar ya, kita lihat dulu jamnya. Malam. Berarti tiba-tiba orang Rohingya langsung terdampar. Kita dapat infonya. Tanggal 30 Desember 23.13 kita dapat Saya infonya. izin lihat ya Bu ya. Ini. Oke, ini tanggal 30 Desember jam 11 malam. Yang karam. Oh, kok di sini Dikaramkan. Dikaramkan posisinya, dikaramkan. tahu dari mana kalau di karam? Sudah karam. Sempat kelihatan nggak aktivitasnya mereka apa? Aktivitasnya tidak kelihatan, cuman orang itu cuman hanya sekedar jongkok bawa tas. Paginya orang itu kan posisinya tidak di sini pertamanya. Mereka posisinya kalau kita lihat dari sini itu kan ada lampu mercusuar itu. Mereka daerah sebelah sana. Cuman gitu pagi mereka kok bisa berpindah. Sejak mereka datang, yang memindahkan mereka ke sana berarti siapa? Kita nggak tahu siapa yang mengarahkan mereka dari sebelah sana kemari. Kita tidak tahu. Nah, terus pertama kali akhirnya ibu-ibu sama bapak-bapak Iya juga ya. Siapa yang memindahkan orang Rohingya dari posisi A ke posisi B? Kan orang Rohingya tidak mungkin. Ini kan pasti ada yang mengarahkan. pada akhirnya memutuskan mau memperbaiki kapal mereka, itu kenapa? Katanya kalau memang harus kita kembalikan karena di Aceh kan seperti itu. Pak tahu berita juga yang di Aceh ya? Cepat berita yang di Aceh. Tadi nyambung yang waktu ibu akhirnya memutuskan untuk memperbaiki. Nah setelah ke sana pagi-pagi ya kalau Iya, nggak salah pagi-pagi. tadi, itu yang ibu lihat apa? Kondisi perahu itu seperti apa? Perahunya itu tenggelam seperti ini. Oh ini. Oke. Ini ada yang Kalau di Aceh Barat, botnya dibalik hingga orang Rohingya berdiri di atas bot yang terbalik. Kalau di sini botnya ditenggelamkan. Memang banyak akal dan cara ya orang Rohingya, seperti Doraemon lah, lengkap alat. bocor gitu ya? Ada yang bocor. Ibu kalau lihat bocornya tuh bocor kenapa Bu? Ya itu tadi saya bilang, itu bocornya karena disengaja. Karena kita lihat itu tadi ada seperti ada lampung dicor sama dikasih kayu biar enak orang itu nombaknya.
Oke, jadi ini kan dikasih waktu 14 hari. Mereka ada di situ. Kalau misalnya lebih dari itu ternyata mereka masih ada di situ, apa yang mau diperbuat? Kami belum berani bilang, oh kami mau kami ini, kami enggak. Kami kan belum tahu keputusan dari pemerintahan apa. Terimalah inspirasi kami yang ada di Karena kan sini. ini pemerintah kita rakyat Indonesia loh, jangan nggak didengarkan cerita kita. Jangan, Kayak gitu. jangan nanti bahasanya, oh ini Mereka kan kan rakyat, bukan rakyat kita. Mereka itu orang asing. Jadi dengarkan. Jadi banyak sekali ya kekhawatiran dari warga sekitar setidaknya dengan kehadiran mereka di sini. Oke, kita harapkan ada jalan. Pokoknya jangan terlalu lama di situ. Iya. Silat. Betul. Ini yang mau disampaikan ya Bu ya. Ini ibu-ibu of the power ya. Harapan semoga ada solusi ya. Terima kasih banyak ya Ibu-ibu. Satu kata, tetap bersatu supaya orang Rohingya tidak lagi berada di daerah mereka. Ibu-ibu of the power. Kita ketemu kata lagi. Ya, ini di tengah-tengah antara pemukiman dan juga lokasi pengungsian, kami masih bisa mendekati perahu yang digunakan. Nah, ini kan perahu yang digunakan oleh Rohingya. Kalau kita lihat dari fisiknya masih bagus ya, dan kayunya juga masih kokoh, dan ukirannya juga masih terlihat jelas, tidak ternampak pun kayu lapuk kokoh kayunya yang digunakan perahu oleh orang Rohingya. Oleh para pendatang Rohingya datang ke Deli Serdang, Sumatera Utara. Ini dari dekat ya pemirsa. Oke, kita bisa mendekat lagi ya Pak. Bisa naik dari sini? Coba ya, kita Baik, bisa naik. memastikan. Sebenarnya kalau dari jauh ini kurang lebih sama ya. Di sini saya menemukan sebuah Di sini kan secara logikanya kalau kita melihat fisik kapal kan tidak mungkin kapal itu tiba-tiba bocor. Kenapa enggak dari di tengah laut bocornya? Kenapa mesti ke pinggir pantai baru botnya bocor? Kalau kita lihat dari fisik kapal, kayunya bagus, kuat, tahan, di luar logika tiba-tiba saja bocor. alat ya. Saya nggak tahu menyebutnya ini apa, tapi yang jelas ini berbahan kayu. Yang di sini apa ini? Semacam ada yang di semen gitu. Dan ini informasi dari warga digunakan. Kita coba. Oke, agak berat. Digunakan untuk sengaja merusak perahu ini dengan tujuan agar karam dan lalu mereka tidak. Nah, di sini kan kita dengar jawabannya dari tim fakta ini disengaja, dan itu yang dipegang kayunya. Bisa kembali ke wilayah asal mereka. Nah, ini yang kemudian dugaan yang sempat disampaikan oleh warga sekitar, sehingga warga beramai-ramai untuk memperbaiki secara sementara. Yang bisa Anda lihat di bawah sana ya, ini ada plastik-plastik atau di baliknya juga ada kain. Ini mereka berupaya agar Tadi kita melihat ya, ada air yang masuk ke dalam lambung kapal. kapal ini tidak tenggelam lebih jauh, Bukan setidaknya air. bertahan di area ini. Nah, alat inilah yang kemudian ini diduga digunakan untuk merusak kapal sehingga air itu bisa masuk dan mereka juga mau tidak mau diterima oleh warga sekitar. Kita sudah melihat tadi videonya, etnis Rohingya juga dituding sengaja membocorkan kapal mereka agar bisa mendarat di Deli Serdang. Tadi tim sudah langsung melihat ke perahu orang Rohingya yang perahunya besar. Kalau kita lihat
kayunya masih bagus ya, masih kokoh, dan ukirannya pun terlihat masih bagus. Dan tim pun memperlihatkan ada sebuah kayu yang digunakan untuk membocorkan lambung kapal, dan kita lihat juga di dalam lambung kapal itu penuh dengan air, masuk airnya ke dalam lambung kapal. Jadi supaya warga menolong, mau tak mau warga juga menolong. Dan sampai di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe dan terima kasih.